Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Administrasi Bisnis Logistik 6A Malam, yaitu dari kelompok bisnis usaha Oitsuki Takoyaki, ingin menjelaskan terkait proposal bisnis plan dari kelompok kami, yang terdiri dari Purnama Ramadhani Siregar dengan NIM 018, Dinda Meliana dengan NIM 023, dan Milda Karonita dengan NIM 026. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Milda Karonita. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari usaha kami, yaitu takoyaki, di mana takoyaki adalah makanan ringan khas Jepang yang berbentuk bulat, yang dibuat dari adonan tepung terigu dan diisi dengan potongan gurita. Otsuki Takoyaki adalah nama dari usaha bisnis kami. Otsuki Takoyaki memiliki varian topping isian bervariasi seperti isi gurita atau original, keju mozzarella, udang, breadstick, jamur, dan masih banyak varian lainnya. Kami tidak hanya menjual takoyaki, tetapi Otsuki Takoyaki juga tersedia beberapa menu lainnya, seperti okonomiyaki dan tamagiyaki. Adapun visi misi dan tujuan dari usaha kami, yaitu visi ingin mempromosikan jajanan khas Jepang yang sudah terkenal, namun tidak menghilangkan rasa orisinil dari Jepang tersebut. Misi kami itu memberikan pelayanan yang terbaik, mengembangkan ide-ide menu dan selalu berinovasi, selalu menjaga kualitas makanan agar selalu konsisten rasanya dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas dan mengikuti tren yang ada. Adapun tujuan dari usaha kami yaitu menciptakan usaha takoyaki dari produk lokal yang mampu menembus pasar lokal dan nasional, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan jiwa kewirausahaan dalam diri. Aspek dari pemasaran. Adapun analisis pemasaran, yang pertama itu ada segmen pasar. Nah, segmen pasar dari usaha kami itu ya kaum milenial, tetapi juga menargetkan pasar mulai dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Kemudian target pasar kami itu mahasiswa, pelajar, masyarakat umum, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dan lainnya. Positioning, yaitu produk Otsuki Takoyaki merupakan usaha yang telah berdiri selama 5 bulan dengan pesaing utama adalah Senju Takoyaki dengan harga 22.000. Walaupun harga Otsuki Takoyaki lebih mahal, namun kualitas terjamin dan rasanya orisinil. Strategi pemasaran kami dari produk dari usaha kami yaitu Otsuki Takoyaki, size-nya itu ada extra large, regular, dan little mini. Otsuki Takoyaki juga memiliki berbagai macam menu seperti takoyaki, okonomiyaki, dan tamagoyaki, di mana isiannya juga memiliki berbagai macam varian seperti gurita, udang, crab stick, sosis sapi, keju, mozzarella, dan masih banyak lainnya. Kemasan dari takoyaki kami yaitu eco-friendly dan mudah dibawa kemana saja. Untuk harga yang kami tawarkan pada produk Otsuki Takoyaki sangat bersaing mengingat isiannya yang melimpah dan menggunakan bahan yang berkualitas. Dan kami sering mengadakan promo pengurangan harga, lalu ada promo diskon makanan 25%, diskon ongkir, dalam bentuk voucher yang terdapat di etalase GoFood Otsuki Takoyaki. Dan untuk pembayaran bisa dilakukan tunai ataupun non-tunai seperti GoPay, transfer bank, dan lainnya. Untuk promosi, strategi promosi lebih banyak ke sosial media, misalnya ke Facebook, Instagram, aplikasi platform online seperti GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Otsuki Takoyaki tergabung di beberapa grup kuliner di Facebook seperti grup kuliner Batam, grup kuliner Bengkong, dan grup kuliner daerah lainnya yang ada di Batam. Otsuki Takoyaki kami juga memiliki spanduk yang digunakan sebagai tanda atau tempat pengenal Otsuki Takoyaki.
Untuk placement, Otsuki Takoyaki terletak di Bengkong, Harapan 1, Blok E, nomor 58, di mana letaknya juga tidak jauh dari jalan raya dan tidak banyak belokan. Hanya satu gang saja, langsung menuju ke jalan raya, dan juga Otsuki Takoyaki ini sudah terdaftar di Google dan Google Maps. Analisis SWOT dari usaha kami. Yang pertama itu adalah strength ataupun kekuatan. Jajanan ini itu jajanan yang sedang tren serta memiliki harga yang standar dan rasa yang orisinil, di mana banyak masyarakat suka dengan jajanan ini. Kemudian bahan yang kami gunakan itu juga fresh dan orisinil, inovasi baru pada produk yang menarik perhatian, lebih banyak varian isi dan topping pastinya, dan topping yang melimpah dan menggunakan packaging eco-friendly. Sedangkan kelemahan dari usaha kami ini yaitu karena jajanan ini itu jajanan yang sedang tren, bisa jadi suatu saat tren tersebut akan hilang karena telah berganti dengan tren baru lain. Oleh karena itu dibutuhkan kreativitas agar bisnis ini terus berjalan. Dan kemudian produk kami itu tidak tahan lama dan sebagian dari bahan baku itu susah dicari seperti misalnya gurita. Dan untuk peluang dari usaha kami yaitu peluang yang ada dari ide jualan ini cukup besar karena harganya yang standar dan rasanya yang enak. Maka akan menarik bagi pembeli dan jajanan ini juga banyak dicari karena sedang tren. Kemudian konsumen selalu tertarik dan penasaran dengan produk-produk kuliner keluaran baru yang sedang hits. Permintaan konsumen akan makanan ringan atau cemilan itu cukup tinggi. Sedangkan tantangan yang kami dapatkan itu saya datang dari kompetitor. Karena ini merupakan jajanan yang sedang tren, maka akan banyak juga kompetitor lain yang membuka bisnis jajanan ini juga. Dan kemudian munculnya produk hits baru yang lebih menarik daripada takoyaki ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada aspek produksi atau operasional. Proses produksi di sini ada alat, yaitu cetakan takoyaki, gelas ukur, alat pengaduk whisker stainless, baskom stainless, pisau, talanan kayu, dan toples mangkok. Lalu bahannya ada tepung terigu, tepung takoyaki premix, minyak goreng, telur, sayur kol, daun bawang, gurita. Untuk isiannya ada gurita, cumi-cumi, sosis sapi, udang, keju mozzarella, dan lainnya. Lalu untuk sausnya ada saus mayones dan saus takoyaki. Next. Ini merupakan dari proses produksinya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan untuk membuat takoyaki. Lalu yang kedua, campurkan semua bahan adonan. Lalu yang ketiga, panaskan cetakan takoyaki, lalu oles dengan minyak goreng. Yang keempat, tuang adonan takoyaki ke tiap cetakan sampai terisi penuh. Lalu tambahkan isian takoyaki seperti gurita, udang, crab stick, dan lainnya. Yang keenam, setelah bagian bawah kecoklatan dan bisa dibalik, segera putar takoyaki dalam posisi setengah lingkaran dengan menggunakan tusuk sate, lalu bolak-balik takoyaki sampai kecoklatan dan matang merata. Lalu angkat takoyaki dan tata di atas paper box. Lalu diberi saus takoyaki, mayones, dan taburan kotsubushi dan rumput laut kering. Next. Produk dan kapasitas produksi. Pertama ada bagaimana memperoleh bahan baku untuk pembuatan takoyaki, okonomiyaki, dan lainnya. Untuk memperoleh bahan baku seperti gurita, itu sangatlah sulit di daerah Batam. Cara yang kami lakukan yaitu dengan mencari nelayan yang khusus mencari gurita, lalu kita menjalin kerjasama dengan nelayan tersebut sesuai dengan kesepakatan harga yang telah ditentukan, dengan memberi permintaan pesanan gurita sekitar 4-6 kg gurita fresh yang baru ditangkap setiap minggunya untuk dijadikan stok bahan baku takoyaki. Lalu bahan baku lainnya seperti isian lain, crab stick, udang, dan lainnya itu
kita beli di pasar tos 3.000 sesuai dengan harga dan kualitas yang diinginkan, dengan cara selalu rutin membeli di toko yang sama di pasar tersebut. Lalu untuk seperti tepung takoyaki premix, lalu saus takoyaki, kotsubushi, dan rumput laut, itu belinya di Shopee. Nah, kita konsisten dengan membeli di satu toko yang sama yang ada di Shopee, sesuai dengan produk yang sudah kita inginkan dan sesuai dengan kualitasnya. Bagaimana ketersediaan bahan baku untuk pembuatan takoyaki? Untuk ketersediaan bahan bakunya itu untuk stoknya itu selalu ada karena untuk memperoleh bahan bakunya sangatlah mudah, kecuali supplier atau pemasok gurita. Jika guritanya tidak ada atau habis, maka kita mencari supplier lain yang produknya sesuai yang kita inginkan. Jika tidak menemukan, maka takoyaki yang gurita kita akan buat sold out untuk beberapa hari. Lalu untuk perencanaan kapasitas produksi dari Oitsuki Takoyaki, jumlah mesin atau peralatan yang digunakan. Nah, kita menggunakan alat yaitu cetakan takoyaki. Cetakan takoyaki yang kita punya ada dua cetakan takoyaki, lalu pengaduk adonannya, lalu teflon untuk membuat okonomiyaki, dan saucepan untuk merebus guritanya. Lalu faktor produksi manusia, listrik, dan air. Faktornya yaitu yang pertama, sumber manusia, terdapat 1 orang bagian produksi yang menyiapkan segala kebutuhan untuk kegiatan produksi takoyaki, dibantu dengan 1 orang bagian pemasaran di bagian packing dan pengantaran kepada driver Gojek, GrabFood, dan lainnya. Untuk 1 orang lainnya di bagian keuangan juga bertugas untuk menerima orderan makanan dari aplikasi tersebut. Listrik dan air yang digunakan untuk kegiatan produksi dan air yang digunakan hanya untuk adonan dan mencuci peralatan produksi saja. Ini merupakan job desk dari usaha bisnis Oitsuki Takoyaki. Yang pertama ada di bagian produksi, yaitu saya sendiri, Dinda Meliana, tugasnya itu menyiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan guna untuk kegiatan usaha, lalu mengordinir pelaksanaan proses produksi. Lalu ada di bagian keuangan, yaitu Purnama Ramadhani, tugasnya itu mengatur segala jenis pengeluaran dan pemasukan uang, lalu mengatur segala jenis pengeluaran, dan lalu yang terakhir di bagian pemasaran ada Milda, yaitu tugasnya menjalankan usaha pemasaran produk, terutama dalam hal promosi, baik melalui media sosial atau media cetak lainnya. Lalu selanjutnya adalah aspek keuangan. Yang pertama itu ada sumber pendanaan. Nah, untuk sumber pendanaan itu ada dari modal sendiri sebesar 1,5 juta. Dan untuk pinjaman tidak ada. Dan yang kedua itu ada modal investasi atau analisis biaya tetap. Nah, ini adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini. Pertama itu ada cetakan takoyaki, kompor gas, gelas ukur, alat pengaduk whisker stainless, baskom stainless, pisau, talenan, toples, botol, dan spanduk. Nah, berikut adalah rincian dari banyaknya alat dan harganya. Dan total semuanya itu adalah Rp754.000. Lalu yang kedua ada analisis biaya tidak tetap atau variable cost. Nah, yang variable cost terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada biaya tenaga kerja langsung. Untuk tenaga kerja kita tuh ada jumlahnya ada 3, dan satu tenaga kerja diberi harga 30.000 per harinya. Lalu dikali 3 tenaga kerja menjadi totalnya 90.000 untuk per harinya.
Dan yang kedua itu ada biaya bahan baku langsung atau bahan dari membuat takoyaki tersebut. Ini adalah rincian harganya untuk 1 hari produksi. Itu bahannya itu ada tepung terigu, tepung takoyaki premix, minyak goreng, telur, kol, dan bawang. Dan isiannya itu ada gurita, cumi-cumi, sosis sapi, udang, mozzarella, jamur, crab stick, mayones, dan kotsubushi, dan rumput laut bubuk. Untuk total biaya bahan baku langsung ini adalah 244.000 per harinya. Dan yang ketiga ada biaya pendukung. Yang pertama itu ada tabung gas, paper lunchbox, dan kantong plastik. Perharinya mengeluarkan biaya Rp54.000. Lalu ada juga sempit bambu, dan biaya listrik, biaya air, biaya promosi, lalu biaya lainnya. Nah, berikut adalah perhitungan biaya produksi atau HPP. Dari total biaya bahan baku Rp244.000, biaya tenaga kerja Rp90.000, biaya pendukung Rp54.000, di total menjadi Rp388.000. Rp388.000 ini adalah biaya dari variabel perharinya. Nah, jumlah produknya itu diproduksi per hari adalah 20 porsi dan satu porsinya harganya Rp40.000. Jadi 40.000 dikali 20 porsi pendapatannya bisa mencapai 800.000. Nah, 800.000 pendapatan ini dibagi menjadi 20 porsi untuk mendapatkan HPP per unitnya. Lalu untuk keterangan biaya total, yaitu ada biaya tetap ditambah biaya variabel. Nah, biaya tetapnya kan tadi 754.000 ditambah 388.000 biaya variabel. Totalnya menjadi 1.142.000. Nah, biaya harga per unitnya. Biaya tetap yang dibutuhkan sebesar 754.000. Total biaya produksi yang dikeluarkan per hari sebesar 388.000 dari 20 porsi tersebut. Nah, untuk biaya per unitnya itu ada 388.000 dibagi 20 porsi. Menjadi 9.400. Inilah yang disebut HPP per unit. Dan harga jual per porsinya 40.000. Lalu selanjutnya ada perkiraan biaya operasional per bulan. Untuk biaya bahan baku langsung 244.000 dari 1 hari itu dikali 30 hari menjadi 7.320.000. Lalu untuk biaya tenaga kerja 90.000 per hari dikali 30 hari menjadi 2.700.000 untuk 3 orang pekerja. Untuk biaya pendukung 54.000 dikali 30 hari totalnya 1.620.000. Lalu total semua biaya operasional 1 bulannya itu berjumlah 11.640.000. Lalu berikut adalah analisis keuntungan yang dihitung dengan formula berikut. Yang pertama itu ada modal awal. Modal awal itu dihitung dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per hari. Totalnya ada 1.142.000. Setelah itu kita menghitung analisis titik impas. Caranya yaitu total biaya produksi per hari dibagi harga per unit. 388.000 dibagi 40.000 dari harga per unitnya. Hasilnya ada 9,7. Jadi agar dapat mencapai titik impas, maka dalam penjualan takoyaki per hari yang harus terjual adalah 10 porsi dengan harga per porsi 11.40.000. Lalu ada analisis keuntungan. Untuk pendapatannya, caranya itu adalah penjualan takoyaki per hari dikali harga jual. Per harinya itu terjual 20 porsi, dikali harganya itu 40.000. Jadi totalnya 800.000. Untuk total biaya produksi per harinya sebesar 388.000. Lalu keuntungan yang didapat, caranya itu pendapatan dikurang total biaya produksi. Pendapatannya adalah 400.000 dikurang total biaya produksi 388.000. Jadi keuntungan per hari yang diperoleh dengan menjual 20 porsi takoyaki dengan harga 40.000 per porsinya
adalah keuntungan yang didapat 412.000 untuk perharinya jika 20 porsi takoyaki itu terjual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Baik, di sini merupakan penutup dari bisnis plan kami. Oitsuki Takoyaki merupakan usaha yang bergerak di bidang makanan. Rasanya yang enak dan juga lembut, ditambah dengan sausnya yang khas membuat semua kalangan menyukainya. Oitsuki Takoyaki memiliki varian topping isian yang bervariasi seperti gurita, keju mozzarella, udang, crab stick, jamur, dan masih banyak varian isi lainnya. Oitsuki Takoyaki juga memiliki menu lain seperti okonomiyaki dan tamagoyaki. Lalu keunggulan dari produk Oitsuki Takoyaki yang pertama yaitu memiliki berbagai macam varian isian yang melimpah. Lalu yang kedua, rasanya yang enak dan otentik. Lalu yang ketiga, dipadukan dengan kemasan atau packaging yang eco-friendly sehingga mendukung menjaga lingkungan sekitar. Lalu yang keempat, customer bisa mengcustom pembeliannya seperti menu size bite atau size large. Bisa merequest juga seperti mau banyakin konsumsinya atau okonomiyakinya tidak menggunakan sayur dan lain-lainnya. Lalu mudah didapatkan di mana saja karena Oitsuki Takoyaki sudah tersedia di Gojek, GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Lalu perbandingan Oitsuki Takoyaki dengan produk lainnya itu yang paling mencolok itu dari size-nya. Karena size yang diproduksi itu large atau besar dan juga premium menggunakan bahan yang berkualitas. Dan isiannya juga melimpah. Lalu saus dan kontribusinya itu rasanya otentik. Lalu bisa custom atau request sesuai dengan keinginan customer. Oitsuki Takoyaki ke depannya akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan customer. Lalu kami akan selalu mengembangkan ide-ide menu lainnya dan selalu berinovasi. Kami juga akan selalu menjaga kualitas makanan agar rasanya selalu konsisten dan otentik dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas. Sekian presentasi bisnis plan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.